Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jernih, selamat bertemu kembali di jernih.co. Kali ini tamu kita adalah Pak Kurnia Fajar, Pak Kurva. Beliau adalah Direktur Utama PT Agro Jabar. Pak Kurva, sudah berapa lama Pak Kurva menjadi Direktur Utama di Agro Jabar? Sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Saya melihat bahwa sebetulnya Kang Kurva ini kan tidak punya latar belakang. Misalnya, sebagaimana kemudian orang berpikir bahwa orang pertanian lah yang kemudian mengisi ini. Yang saya tahu, Kang Kurva adalah seorang sarjana ilmu politik mungkin. Bagaimana bisa dalam tanda petik tercemplung dalam dunia pertanian? Iya. Baik, terima kasih Kang Darmawan. Jadi memang major saya kan kebijakan publik ya. Betul. Di mana waktu saya kuliah itu memang kita bicara bagaimana menghadirkan public policy yang lebih berkeadilan, begitu kan? Public policy yang bisa menjawab apa yang ditulis dalam Undang-Undang Dasar. Gitu. Betul. Mensejahterakan masyarakat, ikut serta dalam ketertiban dunia. Betul. Lagi mahasiswa. Bla dan sebagainya. Ya. Paling tidak 4 hal itu ya. Ya, 4 hal itu. Lalu kemudian tanpa kami tahu bahwa di dalam kebijakan-kebijakan publik tersebut banyak hal-hal teknis yang memang terkait dengan disiplin ilmu masing-masing. Betul. Kalau pertanian ya barangkali orang pertanian lebih memahami, ya, peternakan orang peternakan dan lain sebagainya. Nah, memang semenjak lulus saya tidak langsung tercemplung ke sini. Karena barangkali environment saya adalah orang-orang yang dalam tanda petik politisi begitu. Betul. Akhirnya kecemplung. Jadi mulai kecemplung dan berkenalan dengan dunia kebijakan publik itu tahun 2011. Ketika saya diminta oleh Wali Kota Cimahi, Pak Itok almarhum, untuk menjadi konsultan kebijakan publik di Cimahi. Kota Cimahi. Ya. Lalu saya melihat bagaimana proses seorang wali kota mengambil keputusan, begitu. Dan waktu itu ditantang oleh Pak Itok untuk saya mengelola sebuah perusahaan daerah di sana. Gitu. Di bidang pertanian atau di selain pertanian? Bukan. Di bidang aset daerah, jadi mengelola properti. Gitu. Biasanya kan di daerah itu pemerintah daerah punya aset, gitu, dan aset tersebut harus dioptimalisasi sebagai bagian dari munculnya PAD. Gitu. Nah, dalam perjalanannya memang saya melihat atau mencatat begitu banyak hal yang sebetulnya seharusnya banyak lulusan-lulusan dari kebijakan publik ini bisa hadir dan ikut serta di sini karena good corporate governance yang digadang-gadang waktu itu sekitar tahun 2000-an itu sebetulnya membutuhkan pemikiran-pemikiran yang tidak lagi sektoral barangkali sektoral, kemudian tidak ya kalau kita sebutnya pamong praja gitu. Betul. Tetapi bisa menampilkan satu sikap mental entrepreneurship dan itu tidak mungkin dilakukan oleh negara karena negara tidak boleh berbisnis. Nah, makanya dibentuklah badan usaha ini gitu. Dan badan usaha itu adalah tools untuk mempercepat menghadirkan tadi kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, dalam perjalanan di environment tersebut ya saya juga berkenalan dengan Pak Gubernur Jawa Barat waktu itu, Pak Ahmad Heriawan. Oh iya, Pak Aher. Nah, Pak Aher meminta kepada saya supaya ikut serta membantu Jawa Barat. Boleh saya tanya begini, Kang Aher meminta Kang Kurva. Ya. Apakah itu setelah Kang Aher melihat ada kinerja yang bagus di Cimahi atau hanya sekadar karena kedekatan politik seperti yang tadi Kang? Sebetulnya saya tidak punya kedekatan politik sama Pak Aher, tidak, sama sekali tidak. Bahkan ketika menjadi Direktur Agro Jabar pun saya juga tidak terlalu mudah ketemu beliau dengan segala kesibukan beliau tentunya. Saya tidak terlalu mudah lah bisa bertemu beliau. Tetapi waktu itu saya diminta oleh timnya gitu karena mungkin melihat bahwa mungkin saya punya cita-cita, punya kemauan, punya cara pikir yang beda mungkin begitu. Sehingga waktu itu
saya diberikan satu kesempatan untuk bisa memimpin sebuah perusahaan yang namanya Agrojabar. Itu ada semacam ini nggak? Mungkin dalam tanda petik kita katakan ada semacam fit and proper dalam persoalan ini. Akang harus kemudian present sesuatu. Jadi fit and propernya itu semacam wawancara begitu, karena waktu itu belum diatur oleh undang-undang. Kalau sekarang sudah diatur oleh undang-undang, sehingga setiap warga negara yang mau menjadi direksi dari perusahaan BUMD ini itu harus mengikuti fit and proper. Kalau dulu kita wawancara, ada juga waktu di Cimahi saya mengikuti tes psikologi juga, tes psikotes. Kalau di Jawa Barat waktu itu wawancara saja, mungkin termasuk di dalamnya juga wawancara psikotes. Dan dalam wawancara itu kami diberikan beberapa soal-soal yang menurut kami itu adalah untuk menggambarkan pola pikir dalam mengambil keputusan. Ketika sudah masuk, apa yang Kang Purva lihat tentang Agrojabar ini? Jawa Barat itu kan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Bahkan kalau saya membaca diksinya Pak Ridwan Kamil, Jawa Barat itu penduduknya sama dengan Korea Selatan. Jadi mengelola Jawa Barat itu sama dengan mengelola Korea Selatan. Gitu. Itu selevel negara kan? Minus K-popnya tentu. Iya. Hebat lah itu. Korea Selatan hebat. Dia mengekspor K-pop ya. Nah jadi waktu itu saya diminta dengan 50 juta itu, dan dengan potensi tentunya Jawa Barat itu potensi pertaniannya sangat tinggi. Tetapi nilai tambah yang diperoleh oleh para petani Jawa Barat itu rendah. Jadi sekedar informasi, NTP petani Jawa Barat itu tahun 2017. Ini dari zaman kapan pun nilai tukar petani itu selalu jadi selalu jadi artikel di media massa. Di nomenklaturnya di Bappenas itu memang NTP nilai ukurannya. Term of trade-nya waktu itu. Gitu. Itu kan 96%. Jadi artinya kalau petani mengeluarkan uang 10 juta, dia kembali 9.600.000. Itu kan kurang, minimal 100 ya keluar 10 juta yang dapat 10 juta. Ya lebih hebat lagi. Meskipun itu sebetulnya juga bukan sesuatu yang adil ya. 100 keluar 100 datang itu kan tidak adil sebetulnya. Karena seharusnya dia dapat untung. Betul. Jadi saya melihat kenapa pertanian kita itu tidak maju atau jalan di tempat. Salah satunya karena kita terlambat start tentu itu. Kita terlambat memahami di mana positioning kita. Kita terlambat menggunakan inovasi dan teknologi. Seharusnya inovasi dan teknologi itu sudah dilakukan oleh para petani kita. Kang Purva begini. Setahu saya, dan ini juga dipelajari oleh generasi-generasi saya dan generasi kita. Ketika Orde Baru mulai pertama kali menjalankan yang namanya pembangunan di Replita 1, itu titik tekannya kan adalah pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian. Apakah misalnya ketika 60 sekian atau 70 sekian sudah mulai industrialisasi pertanian, itu bisa kita katakan bahwa kita terlambat atau ada hal lain yang menyebabkan NTP ini tidak berubah? Jadi kalau Orde Baru itu memang negara mendorong dengan sangat kuat ya. Negara mendorong dengan sangat kuat. Bahkan subsidi kepada pertanian itu sangat kuat diberikan. Dan juga kalau saya melihat komunikasi dengan para petani itu sangat intensif. Betul. Pak Harto selalu pelom pencapir. Intensif dan lain sebagainya. Bukan berarti di presiden-presiden berikutnya tidak terjadi itu. Terjadi, tapi barangkali dunia kan sangat dinamis, berubah. Tahun 86 di Ciwidey orang menanam bawang putih. Hari ini sudah tidak bisa menanam bawang putih. Karena sangat tidak kompetitif harganya dengan negara Cina. Gitu. Contohnya seperti itu. Jadi kita masih begitu-begitu saja. Cina sudah menampilkan pertanian yang sangat efisien, pertanian yang sangat efektif, menekan harga, gitu kan, sehingga produk mereka leading, gitu. Jadi competitive advantage-nya kita kalah. Salah satu cara untuk menjawabnya adalah bahwa teknologi itu harus masuk, gitu. Itu yang pertama kali Kang Purva lihat ketika mendapatkan amanah di Agrojabar. Betul. Jadi saya harus bagaimana menghadirkan. Jadi gini, Agrojabar itu hadir di Jawa Barat itu dengan cita-cita menghadirkan kesejahteraan bagi petani. Jadi Agrojabar itu ada 2 larangan. Pertama, kami dilarang bersaing dengan para petani. Dilarang bersaing. Betul. Jadi kalaupun kami ada proses menanam, gitu ya, itu adalah bagian dari
transfer of knowledge, kepada petani, transfer of experience kepada para petani, bukan saingan gitu. Jadi misalnya ada petani misalnya menanam jahe, HPP-nya misalnya 10.000, Agrojabar juga tanam nih, ternyata HPP-nya 8.000. Nah, 8.000 keberhasilan Agrojabar ini harus dikabarkan kepada para petani gitu. Transfer of experience tadi, transfer of knowledge. Jadi kita tidak boleh bersaing dengan petani. Jadi kita harus menyerap produk petani, dan di sektor hilirnya kita tidak boleh bersaing dengan para pedagang. Jadi kita nggak boleh berjualan kepada end user. Kang Darmawan, saya ini nanam cabai misalnya, butuh cabai 1 kilo, bisa saya kirim. Tapi berarti saya menjadi pesaing dari pedagang pasar yang biasa jualan cabai ke Akang. Gitu. Nah, caranya supaya saya tidak bersaing, mereka yang menjadi mitra kita. Jadi kehadiran Agrojabar itu dulu didesain seperti itu, gitu, didesain seperti itu. Ke sektor hulu tidak menjadi saingan bagi petani, di sektor hilir tidak menjadi saingan bagi para pedagang. Gitu. Oke, itu apa namanya, semacam pemetaan itu perlu berapa lama untuk bisa kemudian sadar bahwa ini persoalannya, kemudian constraint-nya ini juga, tidak boleh ini, tidak boleh itu? Yang saya rasakan sampai hari ini saya tetap terus belajar, karena sometimes pengetahuan itu tiba-tiba berubah begitu. Tapi untuk bisa membaca bagaimana langkah yang tepat bagi Agrojabar itu melangkah, mungkin saya perlu waktu 1 tahun. 1 tahun kemudian, 1 tahun, gitu. Nah, 1 tahun mempelajari kemudian memetakan apa yang menjadi, katakan saja, prioritas ketika Akang sudah 1 tahun. Oh, prioritas saya di Agrojabar adalah ini. Ya. Apa itu? Jadi gini, biasanya kami membaca data gitu ya. Bahwa jadi gini, dulu Agrojabar itu desainnya itu di 3 komoditi. Pertama, karena kita punya perkebunan, jadi kita menanam kopi. Kedua, karena Jawa Barat adalah importir sapi, daging sapi, maka Agrojabar diperintahkan untuk masuk menjadi apa namanya, pemain sapi gitu ya, pengusaha sapi, penggemukan atau juga breeding malah. Karena 70-80% kebutuhan sapi Jawa Barat itu diambil dari luar Jawa Barat dan luar negeri. Gitu. Breedingnya apa? Jenisnya? Sapi. Jawa Barat juga mengembangkan sapi lokal, namanya kalau tidak salah sapi Pasundan waktu itu. Tapi ya mungkin yang lebih kompeten untuk menerangkan itu ahli pertanian, ahli peternakan. Nah, tapi dari sisi kami nggak visible tuh waktu itu. Terus yang terakhir adalah padi. Kenapa padi? Karena produktivitas padi Jawa Barat sangat tinggi, tetapi hasil panennya atau end produknya itu dikuasai oleh teman-teman dari provinsi lain dan dikembalikan ke Jawa Barat dalam bentuk beras. Jadi nilai tambahnya dinikmati mereka, gitu. Sehingga waktu itu kami diminta untuk bisa berperan dalam hal apa namanya, perdagangan beras. Jadi itu desain awalnya, kopi, sapi, dan padi gitu. Tetapi masing-masing komoditi ini ternyata handicapnya luar biasa. Contohnya kopi. Yang menentukan harga kopi dunia kan bukan negara produsen kopi. Ada negara yang bukan produsen kopi tapi bisa menentukan harga kopi gitu. Apa itu? Negara mana itu? Ya mungkin apa ya, Amerika Serikat lah, New York. Jadi harga kopi itu New York yang bursa New York berarti ya. Bursa komoditas New York. Hari ini harga kopi $6, harga ini $5 itu mereka gitu. Nah, masalahnya adalah apa namanya, pertanian kopi, perkebunan kopi di Jawa Barat itu berada di lahan-lahan kehutanan. Jadi mungkin kalau Kang Darmawan mengikuti waktu Pak Aher masih menjadi gubernur, itu beliau sangat concern dengan kopi ini, sangat concern. Kalau nggak salah sempat juga mengenalkan satu jenis kopi tertentu ya, saya lupa namanya apa waktu itu. Saya juga lupa varietasnya, tapi ditanam di Gunung Puntang, Gunung Puntang, juara dunia, terkenal kemana-mana gitu kan. Nah, persoalannya kopi Jawa Barat itu ditanam di lahan kehutanan. Jadi waktu itu konsepnya adalah konservasi. Nah, karena ditanam di lahan kehutanan, maka ongkos pasca produksinya menjadi mahal. Pertama, karena di daerah kehutanan itu pasti tidak ada apa namanya, infrastruktur lah. Jalan yang bagus. Yang bagus kan nggak ada, namanya juga hutan gitu kan. Betul. Kemudian mereka harus memanen kopi person by person. Ya satu orang kan tidak bisa membawa 1 ton kopi, only 50 kopi. Lalu diangkutnya menggunakan kendaraan bermotor. Kosnya jadi tinggi.
ketika cost jadi tinggi, kemudian dijual dalam bentuk green bean, harganya sudah tidak kompetitif dibandingkan kopi Vietnam, kopi Brazil, kopi Kolombia dan lain sebagainya. Sehingga kopi Jawa Barat ini keunggulannya di mana? Kopi Jawa Barat itu keunggulannya di cita rasa. Gitu. Itu kenapa? Ada persoalan dengan ada hubungannya dengan tanah atau apa? Ya, jadi kalau di dalam dunia perkebunan itu kan disebutnya indikasi geografis, gitu. Di mana Priangan ini, dataran tinggi Priangan ini dilingkungi oleh gunung-gunung api dengan mineral-mineral dalam tanahnya itu membentuk satu cita rasa kopi yang lain. Nah, ya, yang nikmat lah gitu. Sehingga akhirnya keunggulan inilah yang diangkat oleh Pak Gubernur gitu. Dia bilang kopi spesialty Gunung Puntang juara dunia dan sebagainya. Itu kan. Kopi, kemudian tadi sapi dan padi yang belum dielaborasi. Kalau sapi itu persoalannya tadi harga pakan di kita mahal. Sehingga satu ekor sapi HPP-nya sangat tinggi. Itu lebih murah untuk mengimpor dibandingkan menggemukkan sapi. Kalau saya kan pikirannya seorang pedagang, saya bukan pikiran seorang peternak. Lebih menguntungkan jadi pedagang daripada jadi peternak. Betul. Saya harus menunggu 2 tahun untuk mendapatkan hasil dengan harga yang tadi tidak kompetitif. Gitu. Nah itu persoalannya. Mungkin ya cita-cita saya waktu itu adalah bagaimana bisa membangun perkebunan pakan. Jadi kalau di Jawa Barat terkenal dengan perkebunan tehnya. Dan ya saya lihat juga teh juga sudah mulai sunset ya gitu. Saya mungkin ahli-ahli teh bisa menganalisa lebih mendalam. Saya tidak bisa berkomentar di situ, tapi saya ingin pemanfaatan lahan yang ada di Jawa Barat itu kita membuat sebuah perkebunan pakan. Apa yang dimaksud dengan perkebunan pakan? Apakah itu perkebunan dalam tanda petik mungkin kayak semacam perkebunan rumput gajah atau apa? Atau ada yang lebih ahli-ahli peternakan mungkin bisa mengelaborasi tanaman apa yang lebih cocok ditanam gitu. Tapi concern saya adalah kalau kita memiliki perkebunan pakan yang luas dengan akses ke peternakan yang tidak terlalu jauh, tentu harga pakan menjadi murah gitu. Pernah itu kemudian ini kan bagaimanapun sebuah cita-cita yang rasional. Dan kalau menurut saya sangat mungkin untuk diwujudkan ya. Kira-kira ada langkah yang sudah dilakukan untuk itu? Ya, waktu itu kami membuat sebuah feasibility studies, kami berdiskusi dengan perguruan tinggi, IPB, Unpad gitu. Lalu feasibility studies itu kami bicara dengan lembaga-lembaga pembiayaan dan ya lembaga pembiayaan dalam hal ini perbankan. Betul. Tetapi ada kesulitan karena perbankan tidak bisa membiayai sebuah proyek yang sifatnya rintisan. Ini kan rintisan, bukan sebuah proyek yang sudah ada catatan rekod keberhasilannya. Bahkan gitu. Misalnya perbankan dari sisi pemerintah, bank-bank pemerintah juga tidak? Iya, kan mereka punya aturan yang relatif sama sebetulnya dalam menghitung resiko bisnis ya. Sehingga mereka, FS kami ini dalam tanda petik tidak disetujui oleh perbankan, bukan karena bisnisnya, tapi mereka tidak bisa melihat contohnya gitu. Ini contoh perkebunan pakan di Indonesia itu di mana gitu. Ya, success story-nya apa gitu. Kalau demikian, apakah tidak bisa kita katakan tidak akan ada inovasi? Karena bagaimanapun kan tidak bisa misalnya kita... jadi itulah sebetulnya peran pemerintah di situ, peran negara di situ. Jadi saya punya pikiran gitu. Ketika kita berhasil menganalisa sebuah permasalahan gitu, bahwa di dunia peternakan ini harga pakan cukup mahal, tinggi, sehingga supaya harga sapi kita kompetitif itu harus menurunkan harga pakan, maka harusnya ada kemauan kuat dari pemerintah untuk membangun perkebunan pakan. Kang Kurva adalah direktur utama dari sebuah BUMD. Apakah pernah ini diobrolkan dengan pemerintah daerah? Persoalan ini? Sudah. Jadi kami mencoba bicara. Jadi waktu saya di bawah asuhan Pak Ahmad Heriawan kan sampai tahun 2018. Betul. Kemudian Pak Ridwan Kamil 2018 sampai hari ini. Nah waktu itu sedang dalam proses berdialog, berdiskusi serius dengan Pak Emil. Tiba-tiba COVID. Jadi diskusi itu terhenti dan kemudian Pak Gubernur lebih memprioritaskan bagaimana pandemi ini cepat berlalu. Anggaran-anggaran juga kan digeser ke sana semua, begitu. Dan ya pada saat pemilihan Gubernur 2018 kan saya netral, saya bukan tim suksesnya Pak Emil, bukan tim sukses lawannya dan lain sebagainya, sehingga saya
tidak tahu apa saja program Pak Emil di dunia pertanian. Kalau saja waktu itu misalnya di dalam kampanyenya Pak Emil saya menjadi bagian dari tim suksesnya Pak Emil, tentu saya akan mengatakan Pak Emil lebih baik buat perkebunan pakan gitu kan. Tapi karena waktu itu saya netral karena sedang menjabat gitu. Jadi ketika Pak Emil sudah terpilih, saya tanya beliau, apa nih Pak Gubernur program Bapak yang bisa kami akomodir? Ya ternyata kan tidak ada di situ perkebunan pakan. Artinya saya harus membangun komunikasi baru kan? Iya, betul. Dan itu tentu dengan segala kesibukan beliau, dengan segala urusannya, tentu kan pelan-pelan. Iya, betul. Nah, sedang berdialog dengan beliau, dalam proses berdialog tersebut, tiba-tiba COVID. Gitu. Okay. Saya melihat begini. Yang justru kemudian mengemuka dalam, katakan saja dalam masa-masa amanah Kang Kurva ini, kendala di sisi padi, kendala di sisi sapi, kendala juga di sisi kopi. Ya. Dari sekian banyak kendala ini, apa yang kemudian dilakukan? Adakah kemudian ditemukan solusi? Nah, gini, pada akhirnya kami jadi dalam memutuskan sebuah keputusan bisnis itu tentu harus ada dasarnya. Betul. Dan saya mencari apa nih dasar saya mengambil keputusan. Saya membangun lembaga riset itu bukan tugasnya juga, betul. Sebuah harga yang murah untuk perusahaan seperti Agro Jabar punya lembaga riset sendiri gitu kan. Jadi atau kita menggunakan lembaga riset milik pemerintah, kadang-kadang kita tidak tahu ini memasarkannya kemana. Pemerintah ada riset pengembangan misalnya sorghum. Sorghum ini ternyata kita belum tahu pasarnya, jadi kita ragu-ragu. Nah, akhirnya yang saya lakukan adalah dalam rangka tadi intelligent marketing tadi, saya bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh konglomerasi besar. Gitu. Jadi kami melihat grupnya Jarum tanam apa ya, grupnya Sampurna tanam apa ya, gitu. Grupnya Sido Muncul tanam apa ya? Ini gitu. Ini siapa yang melakukan intelijen ini? Enggak, saya sendiri. Saya googling aja gitu. Ini grup-grup besar riset itu gitu ya? nanam apa selain tembakau? Oh, ternyata grup Jarum tanam tebu misalnya begitu kan. Terus ada grup yang lain juga nanam ini. Sampai saya menemukan grupnya Sido Muncul atau apa? OT Group kalau tidak salah waktu itu orang tua itu menanam jahe. Lalu saya studi literatur yang lain. Waktu itu saya lihat sebuah acara talk show, saya lupa talk show di mana. Di situ mengatakan seperti ini. Konglomerasi terbesar di dunia itu adalah VOC. Itu. Meskipun ambrol karena korupsi ya. Ya. VOC adalah konglomerasi terhebat. Bahkan hari ini Bill Gates, Apple Company dan lain sebagainya tidak sekaya VOC menurut data tersebut. Saya bilang VOC sampai sekaya itu kan ngambilin dari Indonesia. Yang diambilin apa aja ya gitu. Oh, ternyata ada pala, ada tembakau, ada cengkeh, ada ya rempah-rempah. Nah, di antara yang diambil oleh para VOC tersebut ada jahe. Sehingga akhirnya tahun 2019 saya memutuskan tanam jahe. Gitu. Jadi cara saya memutuskan akhirnya begitu. Saya akan menanam apa yang VOC tanam. Saya akan menanam apa yang ditanam oleh para konglomerasi besar gitu. Betul. Apakah saat itu juga kemudian pada saat riset melihat bahwa yang kemudian dilakukan VOC juga membunuhi petani kan? Betul. Nah, tadi saya selalu mengatakan kepada tim saya, kita hari ini menanam bukan karena kita menjadi petani. Tetapi kita memberikan contoh kepada para petani sehingga ketika kita sudah menanam dan hasilnya kita bisa jual dengan harga yang baik, para petani mengikuti. Gitu. Betul. Karena begini Kang, sekarang misalnya saya punya komoditi unggulan, misalnya saya katakan komoditi unggulan saya itu kentang, misalnya gitu. Lalu saya mengajak para petani untuk ikut serta menanam kentang. Tidak akan serta-merta petani itu mau ikut, tidak akan. Mereka harus melihat, mereka harus melihat dulu sukses story-nya. Betul. Gitu. Sehingga dan menurut saya itu bijak sebetulnya. Ya, sehingga bukan tanpa dasar kami menanam. Karena ada orang mengatakan ini Agro Jabar ikut nanam apa mau jadi petani, bukan. Kami tadi transfer ilmu, juga transfer pengalaman gitu. Tentunya dengan pengalaman yang baik, pengalaman untung kan gitu kan. Nih saya nanam ini nih, untung, ayo ikut yuk gitu. Nanti saya yang beli, kan ada jaminan pasar. Petani kan itu yang ditunggu. Mereka harga fluktuatif karena tidak memiliki jaminan pasar. Kang, begini, Akang menemukan bahwa VOC kemudian bersangkut paut lah, bersangkut paut dengan apa tadi jahe. Kemudian mencoba
menanam jahe. Ya. Berapa hektar yang sudah dilakukan? Kita bertahap. Pertama kita tanam 20 hektar, kemudian 25. Terakhir kalau tidak salah sampai hari ini kita sudah tanam sekitar 50 sampai 80. Melibatkan petani? Ya, di tahap kedua kita melibatkan. Di tahap pertama kami sendiri. Karena kami tidak mau, karena gini, tidak semua kami nanam itu hasilnya sukses. Ya. Kan saya nanam 10 hektar. Hasilnya berapa Pak? 10 ton misalnya per hektar. Tidak semua 10 ton. Ada yang lebih, tentu juga ada yang kurang. Gitu. Karena pertanian ini adalah hasil alam, tergantung bagaimana alam juga berkomunikasi dengan kita gitu kan. Cuaca, angin, matahari, kelembapan sangat berpengaruh terhadap hasil pertanian. Belum lagi nanti ada hama penyakit tanaman yang akan juga menggerogoti tanaman tersebut gitu. Jadi kita mengukur. Nah, ini kalau kita menanam seperti ini ternyata ada untungnya. Nah, kalau sudah ada untungnya dan itu layak, maka kita akan sampaikan kepada para petani. Nah, sejauh ini soal jahe, hasilnya bagaimana? Di putaran pertama kalau tidak salah kami impas, untung nggak, rugi nggak. Karena kami menjelang panen diserang virus. Ada virus jahe juga? Ada virus, saya namanya lupa, mungkin kalau nggak salah fusarium ya. Virus fusarium ini menyerang jahe kami, lalu kemudian di putaran kedua itu sudah mulai bisa ditangani lebih baik gitu. Nah, sekarang sudah bisa melibatkan petani, mengajak mereka untuk menanam jahe juga? Dengan pengalaman pertama kami belum, kami untuk putaran kedua masih inti. Karena kami ingin petani itu ketika menanam itu bukan spekulasi, tapi memang betul-betul mereka mendapatkan hasil yang karena sesuai. Kalau berspekulasi kan berspekulasi juga dengan kehidupan mereka pada akhirnya. Betul itu. Tanah mereka subsisten kan? Ya, betul Kang. Jadi kita betul-betul ingin pada saatnya kita mengajak mereka menanam itu, yang kita tawarkan adalah kesejahteraan tadi, yang kita tawarkan adalah keuntungan gitu, bukan sekedar mengajak-ngajak gaya-gayaan gitu, tapi nanti ujungnya nggak panen. Gitu. Saya membaca di website Agrojabar bahwa Agrojabar juga masuk ke ke komoditas jeruk. Ya, betul. Dan ada produk yang bersangkutan dengan nira, dengan aren ya. Bisa diceritakan nggak kenapa masuk di dua hal itu? Jadi kadang-kadang kan tidak semua tadi keputusan itu berdasarkan cara pandang kita. Kadang-kadang tiba-tiba ada orang lihat, Pak, Bapak punya gula aren nggak? Pak, Bapak punya ini nggak? Punya itu nggak? Gitu. Kapulaga, cengkeh. Jadi kan market gitu. Ada market sounding gitu. Jadi ada orang ketemu. Nah, kalau aren ini agak unik sebetulnya karena di Jepang, di negara-negara maju, Eropa Barat gitu, orang sudah mulai berhenti mengkonsumsi gula tebu. Gula putih itu ya? Ya, mereka menggantinya dengan gula kelapa, gula nira aren gitu ya, dan juga mereka mulai mengganti dengan stevia, gitu, karena dianggap lebih sehat dan lain sebagainya. Dan harganya juga lumayan bagus gitu. Jadi dengan modal tersebut, saya meriset lebih dalam. Gitu. Ini kenapa ya gula aren harganya mahal gitu. Oh ternyata mereka memang menginginkan produk yang baik, yang sehat gitu. Nah kemudian kita kumpulin aren dari petani, lalu kita coba ekspor. Ternyata gagal. Gitu. Ternyata tidak lolos uji. Apa ininya? Pembelajaran dari kegagalan itu apa? Nah jadi setelah saya amati, ternyata di Jawa Barat itu, khususnya para penyadap aren itu tidak menjadikan pohon nira ini sebagai sesuatu yang utama. Ini hanya sebagai sampingan, celengan lah gitu. Kan kadang-kadang kalau mau bulan puasa orang kan masak lebih lengkap ya, munggahan. Nah, kalau nggak punya uang dan masak yang manis-manis juga lebih banyak. Kalau nggak punya uang mereka menjual arennya gitu. Jadi aren itu dibuat nira itu dibuat aren, kemudian disimpan. Begitu saja cara masyarakat Jawa Barat itu terhadap gula aren. Mereka tidak memproduksi everyday, meskipun ada juga yang memproduksi everyday. Dan tidak ada yang menanam aren, tidak ada. Aren itu tumbuh sendiri? Tumbuh musang ya, care ya. Kalau orang Sunda bilang care. Nempel di mana gitu kan, jadilah gitu. Sehingga ketika saya melakukan riset gitu, jadi di Indonesia ini ada satu daerah yang sudah melakukan ekspor aren, itu di Tomohon. Oh, Sulawesi? Ya, Sulawesi. Itu di Tomohon itu pohon aren itu berjejer gitu. Kemudian disadap dalam waktu yang sama, kemudian dimasukkan ke dalam satu tempat, kemudian dijadikan aren. Budidaya aja lah ya? Iya, coba tidak. Disadap, ditaruh gitu ya. Tinggalin.
Nanti sore atau malam baru diambil lagi. Ya, betul. Nah, ketika diambil kan sudah fermented, sudah terjadi fermentasi. Iya, Maka perlulah dimasukkan sebuah zat tertentu ke dalam aren tersebut supaya fermentasinya batal. Lalu dijadikanlah gula aren gitu. Nah, saya melihat ini penyebab kegagalan ekspor saya. Karena ada zat yang dimasukkan tersebut. Apa gitu. zat itu? Saya nggak tahu namanya, lupa. Apa namanya dampak zat itu terhadap misalnya kualitas aren? Iya, kemurniannya jadi nggak ada. Kualitas nira itu. Iya, jadi nggak ada kemurnian gitu. Jadi ketika Jepang itu kan sangat selektif. Iya, betul. Dia melihat produk lalu diurai produk tersebut di dalamnya ada zat apa aja. Gitu. Ketika zat itu ada, dia tidak terima. Tomohon bisa masuk gitu. Karena tidak ada itu ya, karena tidak ada. Gitu. Oke. Kang Kurva kan sudah melakukan riset, ada pasar yang katakan saja siap menerima Jepang, negara-negara yang sudah penduduknya well educated, melihat bahwa gula pasir ini banyak persoalan. Nah, apakah Agrojabar tidak melihat ini sebagai sebuah peluang ke depan yang harus benar. Tapi kan untuk membuat sebuah perkebunan aren, pertama kita harus mulai dari pembenihan dulu. Lalu kemudian kita menanam dalam ukuran tertentu tentunya. Bukan ukuran yang kecil, tapi ukuran yang istilahnya visible secara ekonomi gitu kan. Lalu setelah itu kami harus menunggu sampai nira itu bisa disadap. 5 tahunan paling nggak? Ada yang bilang 3 tahun, ada yang bilang 5 tahun. Jabatan saya keburu selesai. Gitu. Betul. Kan jabatan saya 5 tahun, mungkin dalam beberapa bulan periode pertama. Artinya susah untuk dijadikan skala prioritas ya? Betul gitu. Jadi sebetulnya ya tadi menurut saya harusnya pemerintah mencoba untuk mengajak lah gitu. Pak Kurva, setiap dirut ini punya masa jabatan 5 tahun yang sama dengan katakan saja masa panen aren. Kalau tidak ada seorang dirut pun yang mau mencoba, kapan sebetulnya potensi ini bisa jadi aktual? Sebetulnya kita punya cara sebetulnya untuk melakukan itu. Salah satunya kita buat dalam skala kecil dulu, gitu. Kemudian kita mulai dengan perdagangan arennya dulu. Lalu setelah sukses story itu berlangsung 2 kali, 3 kali, atau mungkin 1 tahun, 2 tahun, saya rasa siapapun di root setelah saya tentu akan berani. Karena ada portofolio, betul. Ada catatan bisnis yang bisa dipersembahkan atau dipresentasikan kepada perbankan bahwa aren itu dibutuhkan, kita bisa jualan, dan itu bisa argumentasinya lebih rasional ya, betul. Begitu. Jadi memang harus memulai dari skala kecilnya. Sudah dimulai ini? Sudah. Kami sudah berjualan aren, makanya dilihat di website itu sudah ada. Kami berjualan aren meskipun masih pasar lokal. Ya, kami jual ke modern market, bisa juga melalui e-commerce, lewat aplikasi-aplikasi banyak ya. Termasuk saya dengar juga Jernih sudah punya aplikasi. Luar biasa. Mudah-mudahan sahabat Jernih segera menggunakan aplikasi ini, downloadnya. Download di ini ya, Android masih di Android. Pak Kurva begini. Hampir 5 tahun Pak Kurva menjabat amanah ini ya. Sebetulnya kalau melakukan evaluasi, self evaluation begitu, kira-kira sudah sukses, cukup sukses atau gimana pandangan Pak Kurva sendiri? Tentu saya tidak bisa menilai diri saya sendiri, Kang. Tentu biar publik yang menilai sebetulnya. Tetapi secara angka-angka ketika saya masuk perusahaan ini dalam keadaan rugi. Boleh boleh diangkat angka-angka ini karena kan itu lebih real, lebih enak. Jadi saya mau mengistilahkannya seperti ini. Ketika saya masuk itu tenggelam gitu. Tilelep lah. Ya, terus naik, kemudian kelihatan matanya, kelihatan hidungnya. Nah, sekarang tuh sudah di sini. Gitu. Artinya kalau untuk bernapas sih sudah bisa bernapas begitu. Tetapi ini posisi yang belum enak gitu. Kan enaknya sepinggang gitu. Betul. Saya belum mencapai itu. Tetapi saya sudah membawa Agrojabar dari tenggelam seginilah gitu. Artinya dari tidak bisa bernapas menjadi lebih bisa bernapas saat Insya Allah. Meskipun kurang lega lah ya katakan. Belum sepenuhnya lega. Belum sepenuhnya. Kalau dari angka-angka yang lebih real, lebih bisa ini, misalnya dampak terhadap PDB saja. PDB ya apa? Pendapatan asli daerah PAD maksud saya. Kami tahun lalu sudah menyetorkan keuntungan. Artinya kami sudah untung begitu. Sudah menyetorkan keuntungan ke pemerintah dan boleh dicatat bahwa semenjak saya jadi dirut kami belum pernah meminta penyertaan modal daerah. Belum pernah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sampai hari ini Agrojabar cukup mandiri.
dalam berbisnis dan juga menggerakkan organisasi perusahaannya tanpa harus kami menunggu pemerintah menyuntikkan modalnya. Oke, ini sisi-sisi dalam tanda petik makro ya. Sisi-sisi mikronya, dampak terhadap petani atau misalnya stakeholder yang lain? Kami punya perkebunan lemon dan lemon ini juga kami ambil dari masyarakat. Jadi masyarakat menanam lemon dan kami membeli sebagai off-taker. Jadi mungkin ada sekitar 60-100 petani hari ini sudah menikmati hasil dari keberadaan Agrojabar di kebun kami di Garut. Oke. Saya nggak tahu apakah ini harus dikatakan atau tidak, tapi paling tidak menurut Pak Kurva, siapapun yang nanti akan menggantikan, kalau itu memang akan ada penggantian, apa yang harus dilakukan oleh pengganti Pak Kurva? Ini sharing pengalaman saja sih, bukan sesuatu yang... Ya, saya rasa Jawa Barat banyak orang hebat. Di sini banyak universitas, top 5 ya, ada ITB, ada Unpad, ada bahkan ada IPB juga kan di Jawa Barat. Saya rasa banyak yang pasti lebih hebat dari saya lah. Pasti banyak, yakin saya. Hanya memang menurut saya dunia pertanian itu yang membutuhkan adalah kesabaran. Lalu kemudian dari kesabaran itu adalah tindakan nyata gitu, walaupun kecil gitu. Dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana menjawab tantangan global. Keberanian, bagaimana keberanian? Apakah diperlukan juga untuk seorang dirut sehingga dia bisa? Pertanian itu kan bisnis yang high risk. Dan agak uncertainty juga ya? Nah itu, high risk. Tapi kalau kita berhasil, high return. Gitu. Iya, betul. Ini kan perlu nyali. Iya. Makanya saya punya blog pribadi. Dan di blog itu saya menulis, uji nyali jadi petani. Gitu. Ada yang kemudian mengambil kesempatan untuk uji nyali ini? Saya rasa Pak Gubernur mengeluarkan program petani milenial. Itu sebetulnya adalah sebuah jawaban gitu, bahwa mereka yang mau masuk ke dalam program ini itu sebetulnya sedang menguji nyalinya sendiri. Tapi tentu mereka diajarkan untuk berhasil gitu kan. Kalau pakai uang sendiri nggak apa-apa, tapi kalau pakai uang perbankan kan tidak boleh gagal. Karena kalau gagal, pertama kepercayaan perbankan akan menurun, kedua tidak akan ada lagi tuh yang menguji nyali berikutnya. Gitu. Tentu harus diukur semuanya. Oleh karena itu program petani milenial itu pelan-pelan gitu. Gitu. Insya Allah tanggal 22 Februari besok kita akan wisuda petani milenial gelombang pertama. Alhamdulillah. Pak Kurva, terima kasih sekali. Terima kasih Kang. Meluangkan waktu untuk sahabat-sahabat Jernih. Mudah-mudahan pembicaraan kita punya dampak untuk menginspirasi sahabat Jernih semua. Sahabat Jernih, terima kasih berkenan mendengarkan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.